Oke, jadi halo guys, aku Albert absen 20 dan Filipus absen 14 di sini. Kami di sini akan menceritakan kisah bersahabat tentang Eren dan Armin. Oke, jadi awalnya itu ketika mereka bersahabat, pasti mereka itu punya membawa sifat masing-masing yang tentu berbeda, nggak mungkin sama kan. Eren ini punya sifat yang frontal tapi dia pemberani, sedangkan Armin itu dia punya sifat yang pemalu tapi dia pintar. Nah, ketika mereka ini bersahabat, ketika Titan ini datang untuk menghancurkan kota mereka, mereka tuh bersatu untuk menghabisi para Titan-Titan yang menyerang kota mereka itu. Nah, jadi singkatnya karena kota mereka ini dihancurkan, jadi Eren dan Armin itu pindah kota ke kota lain, ibu kota. Nah, di ibu kota mereka berdua ini kan semakin terjalin persahabatannya. Mereka juga masuk dalam anggota resimen penyelidik, yaitu kelompok yang tugasnya itu membasmi Titan-Titan. Nah, dalam satu misi ada momen di mana Eren itu sama Armin sama kelompoknya itu ditugaskan untuk mengambil satu kota yang sudah diambil alih oleh Titan, dikuasai Titan. Nah, dalam misi tersebut memang mereka berhasil mengambil kota tersebut yang merupakan kota, jadi itu kota kelahiran mereka. Tapi si Armin itu karena dia menyerang Colossal Titan, dia terbakar. Karena dia terbakar, dia jadinya sekarat kan. Nah, lalu kemudian karena Armin sekarat, Eren ini ingin istilahnya sahabatnya tetap hidup. Karena Eren tuh ingin menunjukkan dunia bebas pada Armin, dunia luar seperti apa gitu. Jadi mereka ingin belajar bareng gitu. Nah, singkatnya akhirnya Armin ini memakan pengguna Colossal Titan Bertolt, sehingga ia memiliki kekuatan Colossal Titan. Jadi singkatnya itu kalau misalnya di dunia ini kamu makan seseorang, itu kamu bisa mendapatkan kekuatan Titannya itu dari seseorang yang kamu makan itu. Nah, semakin lama mereka ini semakin tumbuh dan besar, sahabat juga semakin dekat. Nah, ada satu misi di mana Eren sama Armin itu istilahnya itu menginvasi kerajaan Marley. Nah, di Marley ini Eren bertarung habis-habisan dengan para pengguna Titan lainnya. Nah, lalu saat Eren terpojok, Armin berubah jadi Colossal Titan. Kan kalau Colossal Titan kalau meledak kan kayak nuklir gitu kan. Dia tuh menghancurkan pelabuhan-pelabuhannya, sehingga Eren tuh kayak apa ya? Eren tuh terselamatkan karena musuhnya kayak pada terkecoh gitu. Nah, lalu akhirnya setelah dia keluar dari Colossal Titan, ya akhirnya pulang bersama dengan resimen penyelidik. Jadi intinya itu tugas mereka berhasil ya menginvasi Marley. Nah, setelah Eren menginvasi Marley, Eren itu semakin pribadiannya itu semakin bertumbuh. Ya akhirnya memilih jalan yang berbeda dengan Armin. Jadi kalau Eren itu dia itu kan pengguna Titan juga atau Eren itu dari kecil. Nah, ia ingin istilahnya itu meratakan hampir 80% seluruh umat manusia supaya buminya itu berhenti perang dan istilahnya itu menciptakan kedamaian yang sementara gitu, walaupun nggak abadi tapi ya sementara gitu. Nah, jadi Eren itu akhirnya istilahnya itu dia kayak mengambil kekuatan Titan, lalu kemudian dia itu menggunakan kekuatan Titan itu untuk membangkitkan jutaan Wall Titan. Jadi kayak Wall Titan itu kayak Titan yang gede, terus mereka ada jutaan. Nah, mereka itu jadi si Eren tuh menggunakan Titan itu untuk meratakan dunia. Sementara Armin itu nggak pengen cara seperti itu. Dia memilih cara negosiasi gitu, cara perdamaian lah dengan Eren ya. Lalu singkatnya, Eren kan jadi rambling itu jadi kayak mereka tuh berbaris terus meratakan dunia gitu. Nah, disitulah Armin sama teman-temannya berusaha menghentikan Eren. Singkatnya, Armin berhasil meledak di dekat Eren, sehingga Erennya kan awalnya jadi Titan, dia akhirnya berubah jadi manusia kan karena terkena ledakannya Armin. Nah, walaupun Armin sama teman-temannya masih selamat, cuman ternyata Eren ini nggak habis pikir, dia ternyata berubah lagi jadi Colossal Titan. Akhirnya ya mereka berdua ini saling tarung lah. Eren sama Armin ini bertarung, ini kayak pertarungan ideologi gitu ya, bertarung di final battle-nya di akhir-akhir episode. Dan akhirnya Eren tuh mati di tangan Mikasa ya. Mikasa itu kayak semacam saudara angkatnya gitu. Akhirnya Eren mati dan jadi Armin, Mikasa, teman-temannya itu pada kayak menangisi kepergian Eren gitu. Serta umat manusia itu akhirnya berhasil diratakan 80%, walaupun nggak sepenuhnya gitu. Jadi menurut dari cerita ini, menurutmu apa motivasi tentang persahabatan yang bisa kamu pelajari dari kisah ini? Jadi ya walaupun
sahabatan itu kan biasanya kan dua orang deket ya atau lebih. Tapi kita nggak selalu sepandangan. Ada orang yang berpandangannya beda sama kita, tapi kita tidak memikirkan itu. Karena persahabatan itu kan nggak harus satu pandangan juga nggak. Jadi kita bisa menerima perbedaan di antara kita gitu, di antara sahabat-sahabat kita gitu. Ya. Jadi itu dulu cerita dari kami. Mohon maaf jika ada yang tidak mudeng karena ya ini cerita anime. Semoga tetap termotivasi dari cerita kami dan sekian dari kami. Terima kasih. Ya.